Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biojon, pada video ini kita akan bahas mengenai susunan tulang-tulang daun atau istilah latinnya nervatio atau venatio. Nah, adapun fungsi dari tulang daun, ini kurang lebih sama seperti tulang pada diri kita, di mana yang pertama fungsinya adalah memberi kekuatan pada daun. Kemudian tulang-tulang daun disebut juga sebagai rangka daun atau skeleton. Begitupun dengan rangka kita. Rangka kita juga istilahnya adalah skeleton. Kemudian yang kedua, untuk tulang daun ini merupakan berkas-berkas pembuluh sebagai jalan untuk pengangkutan zat-zat hara dari dalam tanah dan hasil fotosintesis dari daun. Jadi, untuk tulang-tulang daun, karena dia merupakan berkas pembuluh, maka dia adalah jalur atau jalan untuk pengangkutan zat hara dari tanah dan juga pengangkutan hasil fotosintesis dari daun untuk kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, untuk macam-macam bagian tulang berdasarkan besar kecilnya. Untuk bagian yang paling besar ini disebut dengan ibu tulang atau costa. Kemudian ukuran lebih kecil lagi disebut dengan tulang cabang atau nervus lateralis. Kemudian lebih kecil lagi disebut sebagai urat-urat daun atau vena. Nah, untuk tulang-tulang cabang, di sini ada tulang cabang yang mencapai tepi daun. Kemudian ada juga tulang cabang yang berhenti sebelum mencapai tepi daun, jadi tidak sampai ke tepi. Kemudian yang ketiga, ada yang tulang cabang itu sampai ke dekat tepi daun, kemudian dia membengkok ke bagian atas dan bertemu lagi dengan tulang cabang yang ada di atasnya. Ini contohnya yang paling familiar adalah pada Musa paradisiaca atau pada daun pisang. Nah, ini bagian yang paling besar. Ini adalah ibu tulang daun. Kemudian yang lebih kecil ini cabang. Kemudian yang paling kecil ini adalah urat. Kemudian ini adalah gambaran dari daun pisang. Ini di bagian pertulangan daunnya ini sampai ujung, hampir bagian ujung. Kemudian ketika mau sampai ke tepi, kemudian belok dan bertemu dengan pertulangan daun di bagian atasnya. Kemudian macam-macam susunan tulang daun. Kita ketahui ada 4 yang sering kita pelajari. Yang pertama yaitu menyirip, kemudian menjari, melengkung, dan juga sejajar. Nah, untuk yang bertulang menyirip, ini istilah lainnya peninervis. Ini sebagai ciri dari tumbuhan dikotil. Jadi biasanya khas untuk tumbuhan dikotil itu memiliki pertulangan daun menyirip atau menjari. Jadi pertulangan menyirip atau peninervis dan palminervis atau menjari itu merupakan ciri khas dari tumbuhan dikotil. Sebagai contoh, yang menyirip ini pada Mangifera indica atau pada mangga. Kemudian untuk yang menjari, contohnya pada Carica pepaya atau pepaya. Kemudian Ricinus communis atau pada jarak. Kemudian yang ketiga, ada yang bertulang melengkung atau servinervis. Dan yang keempat, bertulang sejajar. Nah, untuk melengkung dan sejajar ini adalah ciri khas dari tumbuhan monokotil. Nah, untuk yang melengkung, contohnya ini pada Limnocaris flava atau pada genjer. Kemudian juga pada Dioscorea hispida atau pada gadung. Kemudian untuk yang bertulang sejajar atau bertulang lurus, ini bisa kita jumpai pada tumbuhan monokotil juga, khususnya untuk Gramineae dan juga Silveraceae. Jadi untuk Gramineae, Silveraceae atau rumput dan juga teki, ini untuk tulang daunnya adalah sejajar atau bertulang lurus. Contohnya apa ini pada bambu, kemudian juga pada rumput. Nah, di sini ada gambaran urat-urat daun. Tadi tulang cabang 1, tulang cabang tingkat 2, kemudian ibu tulang daun. Kemudian untuk tumbuhan dikotil memiliki ciri khas yaitu sistem pertulangan daunnya
menyirip, kemudian juga menjari, dan untuk monokotil yaitu yang melengkung dan sejajar. Nah, ini gambarannya untuk pertulangan daun pada mangga dan juga pada pepaya yang menyirip dan menjari, kemudian yang melengkung ini pada genjer, kemudian yang sejajar ini contohnya pada tebu, kemudian jagung, padi. Nah, jadi tadi untuk pertulangan daun itu menjadi salah satu ciri untuk tumbuhan itu termasuk ke dalam dikotil atau monokotil. Itu secara umum, tapi ada beberapa pengecualian. Ini pertulangan daun yang menyimpang. Yang seharusnya pertulangan daunnya ini dimiliki oleh monokotil, tapi itu dimiliki oleh tumbuhan dikotil, dan sebaliknya harusnya pertulangan daunnya itu sistem monokotil, tapi ternyata malah dikotil. Nah, ini sebagai contoh, di sini ada tumbuhan dikotiledon yang bertulang melengkung. Jadi yang melengkung itu adalah ciri khas dari monokotil, tapi di sini ada tumbuhan dikotil yang bertulang melengkung, contohnya pada Piper beetle, kemudian juga pada Melastoma folianthum. Ini contohnya pada Piper beetle berarti pada sirih, kemudian juga Melastoma folianthum ini pada harendong. Kemudian yang kedua, tumbuhan monokotil yang bertulang menyirip. Jadi tadi menyirip itu merupakan ciri khas dari tumbuhan dikotil. Nah, sini tumbuhan monokotil yang menyirip contohnya pada Musa paradisiaca atau pada pisang, kemudian karena hibrida juga pada bunga taspi atau ganyong. Kemudian yang ketiga, tumbuhan monokotil yang bertulang menjari, contohnya ini pada Borassus flabellifer atau pada siwalan. Jadi siwalan ini merupakan tumbuhan monokotil yang memiliki sistem pertulangan menjari, sedangkan menjari itu adalah ciri khas dari tumbuhan dikotil. Nah, ini contohnya harendong, kemudian juga pada sirih, yang seharusnya ciri dari daun pertulangan daun melengkung ini adalah ciri dari monokotil, tapi ini dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan dikotil seperti ini sirih, kemudian harendong. Kemudian karena hibrida juga ini seharusnya memiliki sistem pertulangan daun yang menyirip. Seharusnya menyirip ini adalah ciri khas dari tumbuhan dikotil. Kemudian siwalan ini sistem pertulangan daunnya menjari. Seharusnya siwalan memiliki pertulangan daun yang khusus untuk monokotil, tapi nyatanya siwalan memiliki pertulangan daun yang khusus untuk dikotil atau pertulangan daun yang merupakan ciri dari dikotil, yaitu menjari. Baik, untuk video pembahasan mengenai sistem pertulangan daun ini kita cukupkan, dan sampai jumpa di video yang lain karena materi kita masih cukup banyak untuk dipelajari. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.